Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Inaya dengan NIM 2510523060. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu contoh kasus kepailitan terbesar di Indonesia, yaitu PT Merpati Nusantara Airlines atau biasa dikenal dengan Merpati Airlines. Kasus ini sangat menarik untuk dibahas karena bukan melibatkan perusahaan biasa saja, tetapi melibatkan perusahaan milik negara yaitu BUMN yang telah beroperasi selama puluhan tahun dan memiliki peran penting dalam maskapai nasional Indonesia. Dalam kasus ini, kita dapat melihat bagaimana permasalahan manajemen, keuangan, dan kurangnya inovasi dapat membuat suatu perusahaan itu pilot, walaupun perusahaan itu didukung oleh pemerintah. PT Merpati Nusantara Airlines didirikan pada tahun 1962, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Pada awalnya, Merpati didirikan hanya untuk melayani penerbangan di daerah-daerah terpencil saja, terutama daerah Indonesia bagian timur yang sulit dijangkau oleh maskapai lain. Dengan semboyan, Merpati tak pernah ingkar janji. Maskapai ini merupakan simbol nasional karena mampu menghubungkan daerah-daerah terpencil di Nusantara. Selama beberapa dekade, Merpati mengalami perkembangan yang cukup pesat, dari tahun 1980-an hingga tahun 2000-an. Merpati memiliki ratusan rute penerbangan domestik ataupun internasional, serta memiliki puluhan armada pesawat. Namun, seiring munculnya maskapai baru seperti Garuda, AirAsia, Lion Air, ataupun Sriwijaya membuat posisi Merpati mulai tergeser. Persaingan di industri pesawat menjadi sangat ketat. Merpati mulai kehilangan pangsa pasar. Tanda-tanda kesulitan keuangan mulai tampak sekitar tahun 2008. Pendapatan perusahaan terus menurun akibat biaya operasional yang tinggi, biaya bahan bakar yang besar, serta armada pesawat yang sudah tua dan tidak efisien lagi. Selain itu, Merpati juga dihadapi oleh masalah internal seperti pengelolaan keuangan yang tidak transparan, serta pengambilan keputusan yang tidak strategis. Kondisi ini semakin memburuk ketika Merpati mulai menumpukan utang di berbagai pihak, termasuk kreditur, pemasok suku cadangan, dan gaji karyawan yang tidak terbayarkan. Pada tahun 2014, perusahaan mulai berhenti beroperasi karena sudah tidak mampu membayar biaya operasional dan perawatan pesawat. Meskipun berhenti beroperasi, status kepailitannya belum ditentukan, dan perusahaan masih dikatakan dalam mati suri. Setelah bertahun-tahun tidak beroperasi, berbagai pihak mulai menuntut kejelasan. Para kreditur termasuk bank, karyawan, serta perusahaan leasing mulai mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Pada tahun 2022, Pengadilan Niaga Surabaya resmi menyatakan PT Merpati Nusantara Airlines pilot. Keputusan ini keluar setelah PT Merpati terbukti memiliki utang lebih dari 10 triliun dan tidak menunjukkan kemampuannya untuk membayar kewajibannya. Dengan begitu, seluruh aset Merpati diserahkan kepada kurator guna untuk penjualan aset, inventaris, dan properti perusahaan untuk melunasi utang kepada para kreditur. Keputusan ini merupakan akhir dari perjalanan maskapai yang telah beroperasi selama 60 tahun tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Merpati mengalami kepailitan, yaitu yang pertama, manajemen keuangan yang lemah. Merpati tidak mampu mengatur arus kas secara efisien. Banyak proyek dan pembelian pesawat tidak melakukan analisis keuangan secara mendalam. Yang kedua, persaingan pasar yang ketat. Di saat maskapai lain berinovasi dengan sistem tiket murah, sedangkan Merpati hanya tetap dengan model lamanya yang tidak efisien. Yang ketiga yaitu armada pesawat yang sudah tua dan boros bahan bakar. Banyak pesawat Merpati yang sudah usang dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan. Yang keempat, campur tangan politik. Sebagai BUMN, keputusan strategi Merpati sering dicampuri oleh kebijakan politik, bukan hasil pertimbangan bisnis yang murni. Yang kelima yaitu kurangnya inovasi. Merpati terlambat beradaptasi dengan teknologi digital dan sistem manajemen penerbangan yang modern.
Merpati membawa dampak yang cukup luas. Yang pertama yaitu ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan sebagian di antaranya belum mendapatkan pesangon lebih hingga saat kini. Yang kedua yaitu daerah-daerah terpencil yang dulunya dilayani oleh Merpati sekarang kehilangan transportasi udara karena maskapai-maskapai lain tidak mau mengambil rute yang tidak menguntungkan di maskapainya. Yang ketiga yaitu kepailitan ini menjadi beban bagi pemerintah karena Merpati termasuk salah satu BUMN yang dibiayai oleh APBN melalui penyertaan modal negara. Dari kasus kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines mengajarkan kita bahwa yaitu transparansi keuangan harus diprioritaskan dalam sebuah perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara. Selanjutnya yaitu inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar sangat penting agar perusahaan tetap kompetitif. Selanjutnya, profesionalisme manajemen harus diutamakan daripada kepentingan politik ataupun kepentingan pribadi. Dan yang paling penting yaitu pengawasan internal dan audit berkala dapat mencegah kebocoran anggaran dan kesalahan pengelolaan. Namun di sisi lain, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi industri penerbangan nasional. Pemerintah dan pelaku bisnis menjadi lebih sadar bahwa profesionalisme manajemen dan efisiensi operasional adalah hal yang mutlak untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines mengajarkan kita bahwa kegagalan suatu perusahaan bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, melainkan juga disebabkan oleh kurangnya tata kelola, inovasi, dan efisiensi. Merpati yang dulunya menjadi kebanggaan nasional, kini tumbang hanya karena tidak mampu beradaptasi oleh perkembangan zaman. Kisah ini menjadi cerminan bagi kita bahwa di dalam dunia bisnis, pengelolaan yang baik, keterbukaan, dan adaptasi terhadap perubahan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.